The Famous, eksklusif di RCTI Plus. Menyusuri bagian demi bagian hutan Sibayak semakin membuat saya penasaran keberadaan telur-telur ular yang berjalan semakin jauh ke bagian dalam hutan. Pepohonan dan tumbuhannya pun semakin rapat, sehingga kondisi di sini semakin gelap, apalagi sinar matahari tertahan oleh kanopi hutan yang terbentuk dari dedaunan saling berhubungan dan menyatu dari pohon satu ke pohon lainnya. Tak mudah menemukan atau melihat langsung satwa-satwa liar di dalam hutan lebat seperti ini, karena mereka sangat pandai berkamuflase dan memanfaatkan semua objek yang ada di dalam hutan. Berkamuflase atau bersembunyi merupakan cara yang sangat efektif untuk bertahan hidup di dalam hutan, baik untuk menghindar maupun mengincar mangsa. Berada di dalam hutan, resiko paling besar bisa saja terjadi, yaitu ancaman dari satwa liar penghuninya. Meski pada dasarnya satwa-satwa liar cenderung menjauh jika mencium bau manusia, namun jika terpaksa mereka bisa saja menyerang tanpa kita sadari. Keberadaan seekor ular di atas pohon yang dapat berkamuflase dengan sempurna sangat menarik perhatian. Dan tentunya saya tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk mendekati reptil unik yang selalu berada di ketinggian dan dikenal sangat gesit ini. Nah, itu adalah jenis ular hijau pucuk atau Haitula prasina. Ular ini mudah ditemukan, apalagi di atas-atas pohon-pohon seperti ini. Makanan ular hijau ini itu mulai dari cicak, lalu tikus pohon, sampai katak pohon, hingga ke burung, itu bisa dimakan oleh ular ini. Wah, sekarang saya akan coba untuk lepaskan dulu peralatan saya ini dan coba untuk manjat ke sana. Nas, tolong Nas, ada handycam kan dalam sini? Kamu ambil gambarnya ya. Coba ayo kita lihat. Meski harus bersusah payah dan berhati-hati, ular pohon yang dikenal cukup gesit berhasil saya dekati. Namun, untuk bisa berinteraksi secara aman, saya sengaja membawa turun ular dari atas pohon. Wih, kenalin Nas. Pegang Nas. Berani bang. Hah? Berani. Ambil gambarnya Nas. Reaksi waspada ular yang satu ini merupakan cara bertahan yang efektif. Posisi menyerang tampak dari kepalanya yang selalu mengikuti gerak-gerik objek di depannya. Keberadaan saya dianggap berbahaya oleh ular yang satu ini. Wish. Walaupun seperti jinak, ular pucuk ini memiliki racun dan agresivitas yang cukup tinggi. Karena ular hijau yang masih sangat liar ini, ia bertahan dari serangan predator seperti burung elang. Lihat warnanya yang hijau. Warna yang hijau ini membantunya untuk berkamuflase, menghindari dari serangan predatornya, atau untuk membantunya dalam berburu. Ular ini sudah membentuk lehernya seperti huruf S, dan bila saya sentuh, ular ini pasti nyerang. Eits! Bener kan? Kebanyakan ular, indera pendengaran dan penglihatannya kurang baik. Sama seperti ular yang satu ini. Dan ia hanya merasakan sentuhan atau gertakan dari lawannya untuk menyerang. Seperti ini, bila saya gerak-gerak seperti ini, ia hanya diam. Di Pulau Jawa, hutan sudah mulai berkurang dan habitat bagi ular itu sudah sangat sempit. Sedangkan di Sumatera sini, wow, hutan masih sangat luas dan sangat lebat, memberikan ular ini tempat untuk berburu makanan ataupun tempat untuk tinggal. Sekarang saya akan coba untuk menggoda ular ini lagi, seperti ini. Eits, eits, hey, kawan, hey. It's saya akan mengambil beberapa shot gambar untuk menghitung dan juga melihat kelainan apa yang ada di ular ini. Oke, Mas pegang dulu.
Saya akan kembalikan ular ini ke pohon. Kawan, kemari, karena kalau misalkan iya di sini yang ada ular ini bisa langsung disergap oleh burung elang yang selalu berkeliling di atas langit sana. Jadi resiko apapun akan saya lakukan demi menyelamatkan ular yang satu ini. Oke kawan. Kegesitan ular pohon yang satu ini cukup mengagetkan saya, sehingga serangan tiba-tibanya yang mengarah ke bagian hidung tidak sempat saya hindari. Wow. Tanpa diduga, ular ini barusan gigit bagian hidung saya. Dan lihat, ini darah mulai keluar. Ular ini adalah jenis ular yang berbisa, saya harus tenang. Walaupun ular ini berbisa, tapi racunnya nggak seberapa bahaya kok bagi manusia. Mungkin karena ular ini takut, ular ini jadi menyerang saya seperti tadi itu. Gak apa-apa, itu adalah gigitan pertemanan. Saya nggak akan dendam sama ular ini. Ayo kawan, kemari, saya harus lebih berhati-hati lagi, tidak mencepelekan ular yang satu ini. Karena kalau saya mencepelekan ular yang satu ini, itu yang akan membuat saya celaka. Ayo kawan, kemari. Wah, dapat ciuman. Biasanya saya yang nyium ular, sekarang saya yang dicium sama ular. Aneka ragam satwa dan tumbuhan hidup dengan tenang di dalam hutan Sibayak. Bahkan simbiosis mutualisme antara hutan dan tumbuhannya pun terjalin dengan baik. Bagi satwa liar, hutan layaknya tempat ideal yang bisa menyediakan kebutuhan hidup dari makan, minum, hingga tempat tinggal. Sementara kotoran satwa di sini sangat berguna bagi kesuburan tanah yang tentunya dibutuhkan oleh segala jenis tumbuhan hutan. Tak mudah memang menyusuri bagian demi bagian di dalam hutan Sibayak. Tidak jarang, saya harus menerobos tumbuhan dan pepohonan untuk bisa membuka jalan. Sehingga saya pun harus ekstra hati-hati agar tidak merusak dan mengganggu atau bahkan melanggar tatanan yang ada di dalam sini. Tak hanya di bagian luarnya saja, kondisi hutan memang masih sangat terjaga. Pepohonan tumbuh sangat rapat, hingga sinar matahari pun hanya bisa terlihat dari sela-sela dedaunan yang menjadi lapisan kanopi hutan. Wah. Nas, Ya bang, ini pohon loh Nas. iya pohon tumbang ini. Pohon tumbang ini. Wow, coba lihat ini pemirsa. Ini bukan gundukan tanah yang terbentuk seperti ini. Ini melainkan pohon besar, pohon yang sudah lama tumbang ini. Lihat ini, lumut-lumut yang sudah tumbuh ini menandakan pohon ini sudah tumbang sangat lama. Dan bahkan ada beberapa tumbuhan yang tumbuh di pohon ini. Ini saya yakin adalah pohon yang sangat besar yang tumbang sejak puluhan tahun yang lalu. Lihat, pohon ini sebagian kayunya udah kropos dan sekarang ini mungkin sudah banyak satwa atau beberapa jenis tumbuhan yang menjadikan pohon ini sebagai rumah atau tempat tinggalnya karena sangat lembab di sekitar sini. Oke, saya akan mengambil juga stok gambar untuk pohon ini. Pohon tumbang yang mulai terurai dengan tanah memiliki tingkat kelembapan cukup tinggi. Terlebih di dalam hutan hujan tropis seperti hutan Sibayak ini. Kondisi demikian membuat reptil terutama ular sangat menyukainya. Reptil seperti ular, kehidupannya sangat tergantung pada semua sensor yang melengkapi dirinya. Untuk berkembang biak saja, ular harus menyesuaikan kondisi suhu sekitar yang diatur oleh sensor tubuh. Jika kondisi suhu atau temperatur dan kelembapan lingkungannya sesuai, ular akan bertelur dan menyembunyikan di tempat yang aman dan terlindung dari pemangsa. Lihat Mas, satu sama lain saling nempel nih. Wow. Ini pemirsa, sebelum tumbang, pohon ini ke atas dan ada lubang kecil yang bisa dijadikan tempat keluar masuk ular. Dan ular ini jenis ular kecil yang jelas ya. Saya sendiri belum tahu jenis ular apa karena
Ini jelas telur ular, lihat, lonjong seperti ini, berwarna putih dan agak-agak empuk. Sedangkan yang ini sudah agak kecoklatan dan ini tandanya adalah busuk. Karena terlalu lembab dan terlalu dingin, telur-telur ini akhirnya mati. Kasihan juga ya. Kita kumpulin lagi bukti ya. Menyusuri bagian demi bagian hutan Sibayak semakin membuat saya penasaran. Keberadaan telur-telur ular yang saya temukan tadi membuat saya ingin sekali menemukan induk pemilik telur untuk memastikan jenis ularnya. Hati-hati dan waspada menjadi kunci untuk menjelajah bagian dalam hutan Sibayak. Keterbatasan mata untuk melihat dalam hutan yang makin gelap menjadi kendala bagi saya. Kondisi demikian sebenarnya cukup berbahaya, namun rasa ingin tahu saya akan kondisi hutan dan satwanya mengalahkan rasa was-was. Tidak begitu jauh dari tempat saya menemukan telur ular tadi, seekor ular endemik hutan Sibayak menyita perhatian saya. Kemungkinan ular inilah pemilik telur-telur yang bersembunyi di dalam kayu. Terbang. Kok ularnya terbang, Nas? Tuh. Terbang, Nas. Ular terbang. Wah, Nas. Akhirnya tuh sembunyi juga ular gitu. Waduh, ular ini kalau nggak sembunyi, apalagi dia masih jalan, itu susah banget buat ditangkap. Nah, sekarang ini dia udah sembunyi, udah kecapean nih, udah nggak bisa terbang lagi. Ini masih bisa tangkap polisi nih. Bahaya nggak tuh, Mas? Enggak. Tenang, Mas. Hati-hati, Mas. Ya, ini dia nih. Meski tampak mudah mendekati reptil yang satu ini, namun saya tetap waspada karena kemungkinan terburuk bisa saja terjadi. Akhirnya dapat juga nih ular yang kita kejar-kejar dari tadi. Ini jenis Trisopelia paradis. Trisopelia paradis adalah ular yang biasa disebut ular terbang di Sumatera dan juga di Kalimantan. Sebagian orang di daerah Sumatera dan Kalimantan menganggap ular ini adalah ular mematikan yang bisa menyerang orang atau menggigit kepala orang dari atas ketinggian. Sebetulnya ular ini bukan terbang, melainkan ular ini bisa loncat dari satu pohon ke pohon lain. Tapi memang loncatannya itu sangat jauh, membuat ular ini bisa melontarkan tubuhnya sangat jauh seperti terbang. Wow, ular yang cantik dan unik ini merupakan ular yang memiliki racun menengah. Lihat ini, ular ini memiliki warna yang sangat cantik sekali, warna hijau dengan bintik-bintik hitam seperti ini. Kepalanya agak kuning, berbeda dengan di daerah lain yang kepalanya hijau juga, tapi yang di Sumatera Utara ini warnanya agak kuning seperti ini. Wow, ular terbang yang juga biasa disebut oleh orang sini sebagai ular hantu, ular yang mereka takuti. Wow, tadi nggak bisa berkata-kata lagi nih karena nggak nyangka bisa nemuin ular ini di sini. Ular cantik banget nih. Tidak percuma saya menjelajah jauh menembus belantara hutan Sibayak. Berbagai spesies satwa endemik yang belum pernah saya temui sebelumnya bisa saya lihat dan berinteraksi langsung di sini. Meski hanya menguak sebagian kecil dari sekian banyak misteri